Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusido, kelas 12 IPS 1. Di sini saya menjelaskan pelajaran sosiologi, teori-teori perubahan sosial. Jadi, teori-teori perubahan sosial. A. Teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud adalah perubahan sosial akan terjadi bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Saat setelah tercapainya perubahan terakhir, maka tidak terjadi perubahan lagi. Teori evolusi pada dasarnya berpijak dari teori evolusi Darwin dan dipengaruhi dari pemikiran Herbert Spencer. Adapun dalam teori evolusi, dalam perubahan sosial terdapat dua tokoh yang paling berpengaruh, yaitu Emile Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Menurut Emile Durkheim, adanya perubahan karena suatu evolusi memengaruhi perorganisasian masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan kerja. Adapun menurut Ferdinand Tönnies, bahwa masyarakat berubah dari yang sebelum masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan erat dan komparatif menjadi masyarakat besar yang menjalin hubungan secara terspesialisasi dan impersonal. B. Teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok masyarakat yang tertindas, sehingga melahirkan perubahan sosial yang mengubah sistem sosial tersebut. Dalam teori konflik, tokoh yang berpengaruh adalah Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Menurut Karl Marx, konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh terhadap semua perubahan sosial terjadi. Menurut Ralph Dahrendorf, setiap perubahan sosial merupakan hasil konflik dalam kelas masyarakat. C. Teori fungsionalis. Dalam teori fungsionalis menjelaskan perubahan sosial merupakan sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, teori fungsional hanya menerima perubahan yang menguntungkan atau bermanfaat untuk masyarakat, sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat tidak akan digunakan untuk atau dibuang. Dalam teori fungsionalis, tokoh yang berpengaruh adalah William Cockburn. Menurutnya, walaupun unsur-unsur masyarakat saling berkaitan satu sama lain, namun kecepatan dalam perubahan setiap unsur tidaklah sama.
Ada unsur yang berubah dengan cepat, ada juga yang perubahannya lambat. Teori D. Teori siklis atau siklus. Dalam teori siklus, perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan terakhir yang sempurna. Tetapi perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya sehingga tergambar sebuah siklus. Dalam teori siklus, tokoh yang berpengaruh adalah Oswald Spengler dan Arnold Toynbee. Menurut pendapat Oswald bahwa setiap masyarakat berkembang dengan 4 tahap. Contohnya adalah pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, ke masa tua. Adapun menurut pendapat Arnold Toynbee, perubahan sosial, baik itu kemajuan ataupun kemunduran, dapat dijelaskan dalam konsep-konsep kemasyarakatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu tantangan dan tanggapan. Teori Sorokin. Dalam teori Sorokin mengembangkan model siklus perubahan sosial. Artinya bahwa tahap-tahap sejarah cenderung berulang dalam kaitannya dengan mentalitas budaya yang dominan, tanpa membayangkan suatu tahap akhir yang final. Setiap tahap sejarah masyarakat memperlihatkan beberapa unsur yang kembali berulang dan unik. Sorokin mengacu pada pola-pola perubahan budaya jangka panjang yang bersifat berulang berubah. Penekanan Sorokin pada berulangnya tema-tema dasar dimaksudkan untuk menolak gagasan bahwa perubahan sejarah dapat dilihat sebagai suatu proses linear yang meliputi gerak dalam satu arah saja. Dalam hal ini, Sorokin berbeda dari Comte yang percaya akan kemajuan yang mantap dalam perkembangan intelektual manusia. Menurut Sorokin, kunci untuk memahami suatu super sistem budaya yang terintegrasi adalah mentalitas budayanya. Konsep ini mengacu pada pandangan dunia world view dasar yang merupakan landasan sistem sosial budaya. Pandangan dunia yang asasi dari suatu sistem terakhir merupakan pertanyaan tentang apakah ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini. Ada 3 jawaban logis yang mungkin terhadap pertanyaan filosofis dasar tersebut. 1. Bahwa kenyataan akhir itu seluruhnya dari dunia material yang kita alami dengan indera. Tidak ada kehidupan lain setelah dunia. 2.
bahwa kenyataan akhir itu terdiri dari suatu dunia atau tingkat keberadaan yang melampaui dunia material ini. Hal ini artinya kenyataan akhir tersebut bersifat transenden dan tidak dapat ditangkap sepenuhnya dengan indera kita. 3. Jawaban ketiga yaitu antara kedua ekstrim, dan keadaan itu yang secara sederhana berarti bahwa kenyataan tersebut mencakup dunia material dan dunia transenden. Sehubungan dengan pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan tambahan yang menyangkut kodrat manusia dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Secara hakiki, pertanyaan ini harus mencakup apakah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia itu bersifat fisik ataupun spiritual, luasnya kebutuhan yang seharusnya dipenuhi, dan apakah pemenuhan kebutuhan manusia itu harus mencakup penyesuaian diri sehingga kebutuhan itu sendiri dikurangi, atau penyesuaian lingkungan sehingga kebutuhan itu dapat dipenuhi. 3. Mentalitas budaya dan beberapa tipe kecil yang merupakan dasar untuk ketiga supersistem sosial budaya yang berbeda-beda: kebudayaan ideasional, kebudayaan inderawi, dan kebudayaan campuran. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.